Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Yulia dari kelas TI 22C8 Kita Bangsa. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah kriptografi. Nah, tentunya di sini saya beranggotakan kelompok terdiri dari Mas Dian Resmiadi, Mas Wahyudin, dan saya sendiri. Ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai algoritma AES dalam kriptografi. Oke, untuk yang pertama yaitu ada pengertian Advanced Encryption Standard, yaitu prinsip kerja algoritma AES, yaitu algoritma enkripsi simetris yang digunakan untuk mengamankan data digital. AES menggantikan algoritma DS, Data Encryption Standard, dan dirancang untuk lebih aman dan efisien dalam berbagai aplikasi. Prinsip kerja AES didasarkan pada operasi blok, di mana data dibagi menjadi blok-blok berukuran 128 bit, dan setiap blok diproses secara terpisah. Tentunya AES memiliki 3 ukuran kunci yang dapat digunakan, yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit, yang menentukan jumlah putaran atau rounds yang digunakan dalam enkripsi. AES menggunakan operasi matematika tertentu seperti subbytes, subrow, nickLOM, dan adron key untuk mengubah data asli atau plain text menjadi data terenkripsi atau ciphertext. Oke, selanjutnya di sini ada adron key, yaitu pada dasarnya adalah mengkombinasikan ciphertext yang sudah ada dengan cipher key dengan hubungan XOR. Bagaimana bisa dilihat pada gambar seperti berikut. Berikutnya di sini ada subbytes. Prinsip dari subbytes adalah menukar isi matriks atau tabel yang ada dengan matriks atau tabel lain yang disebut Lensdale S-box. Di bawah ini adalah contoh subbytes dan Dale S-box. Seperti ini gambarnya ya teman-teman. Untuk subbytes sendiri, di sana terdapat nomor kolom dan nomor baris seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tiap isi kotak dari blok cipher berisi informasi dalam bentuk hexadecimal yang terdiri dari 2 digit. Angka-angka, angka huruf ataupun huruf angka yang semuanya tercantum dalam Dial S-box. Langkahnya adalah mengambil salah satu isi kotak matriks, mencocokkan dengan digit kiri sebagai baris dan digit kanan sebagai kolom. Kemudian dengan mengetahui kolom dan baris, kita dapat mengambil sebuah isi tabel dari Dial S-box. Langkah terakhir adalah mengubah keseluruhan blok cipher menjadi blok baru, yang isinya adalah hasil penukaran semua isi box dengan isi langkah yang disebutkan sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada shift rows. Shift rows yaitu salah satu langkah dalam algoritma AES atau Advanced Encryption Standard. Langkah ini bertujuan untuk menggeser bit dalam setiap baris matriks state atau data yang sedang diproses ke posisi yang berbeda untuk meningkatkan keamanan. Jadi, bagaimana shift rows bekerja? Bayangkan matriks 4x4 yang terdiri dari 16 bit. Setiap baris berisi 4 bit, dan bit dalam baris akan digeser ke kiri secara siklik atau memutar sesuai dengan posisinya. Contoh shift rows, misalkan kita memiliki matriks state sebagai berikut. Jadi, penjelasannya yaitu baris 1 tetap 0A, 0B, 0C, dan 0D atau tidak bergeser. Yang kedua, baris 2 digeser 1 posisi ke kiri, 1B, 1C, 1D, dan 1A. Baris 3 digeser 2 posisi ke kiri, 2C, 2D, 2A, dan 2B. Kemudian yang terakhir yaitu baris 4 digeser 3 posisi ke kiri, 3D, 3A, 3B, dan 3C. Oke, untuk di sini selanjutnya ada mixed column. Columns adalah mengalihkan tipe elemen dari blok cipher dengan matriks yang ditunjukkan oleh gambar tabel. Sudah ditentukan dan siap pakai. Pengalian dilakukan seperti perkalian matriks biasa, yaitu menggunakan dot product. Lalu perkalian keduanya dimasukkan ke dalam
sebuah blok cipher baru. Ilustrasi dalam gambar akan menjelaskan mengenai bagaimana perkalian ini seharusnya dilakukan. Dengan begitu, seluruh rangkaian proses yang terjadi pada AES telah dijelaskan. Dan selanjutnya adalah menerangkan mengenai penggunaan tiap-tiap proses tersebut. Di sini tentunya sudah ada table untuk mixed column dan ilustrasi untuk mixed column. Ini adalah alur proses algoritma Advanced Encryption Standard atau AES, yaitu yang pertama cipher key dan key expansion. Algoritma AES memulai dengan sebuah cipher key yang kemudian diproses menggunakan rangka key expansion. Proses ini menghasilkan serangkaian round keys atau kunci bulat, satu untuk setiap putaran atau round enkripsi. Yang kedua ada XOR atau exclusive OR, yaitu data plain text atau asli akan dikombinasikan dengan round key atau 0 menggunakan operasi XOR untuk memulai enkripsi. Kemudian yang ketiga ada subbits, yaitu setiap bit dalam blok data dienkripsi digantikan oleh bit lain berdasarkan table substitusi atau SBOK. Ini adalah rangkaian substitusi non-linear untuk memperkuat keamanan. Yang keempat yaitu ada subtractive rows, yaitu baris-baris dalam matriks data digeser secara siklik dengan syarat tertentu. Baris pertama tidak digeser, baris kedua digeser 1 bit ke kiri dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya ini ada yang kelima, mixed column, yaitu setiap kolom dalam matriks data akan diubah menggunakan operasi matematika pada Galois file. Ini bertujuan untuk menyebarkan informasi lebih luas ke seluruh blok. Yang keenam ada add-round key, yaitu blok data hasil transformasi sebelumnya dikombinasikan lagi dengan round key berikutnya melalui operasi XOR. Kemudian yang ketujuh ada loop hingga R, lebih kecil 14. Proses subbit shift row, mixed column, dan add-round key diulang sebanyak R 10, 12, atau 14 kali tergantung panjang kunci 128, 192, atau 256 bit. Jika sudah mencapai putaran terakhir R14, langkah mixed column dilewati dan hanya add-round key yang dilakukan. Hasil akhir setelah semua putaran selesai, blok data hasil enkripsi akan menjadi ciphertext. Jadi permasalahan dalam algoritma AES yaitu yang pertama ada keamanan terhadap serangan brute force, yaitu serangan brute force mencoba untuk menebak kunci dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi. AES dengan panjang kunci 128 bit memiliki 120 bit kunci yang membuat serangan brute force menjadi tidak praktis. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi dalam perangkat dengan sumber daya terbatas memerlukan sumber daya pemrosesan yang relatif besar, dan pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti perangkat mobile, IoT, dan sistem bertanam. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan kunci yang aman sangat bergantung pada pengelolaan kunci yang benar. Jika kunci AES dipilih dengan buruk atau diketahui oleh pihak yang tidak berwenang, maka seluruh sistem enkripsi menjadi tidak aman. Berikutnya yaitu ada case study. Keamanan data pada aplikasi perbankan digital. Sebuah aplikasi perbankan digital digunakan oleh ribuan pelanggan untuk melakukan transaksi keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan pengecekan saldo. Aplikasi ini mengelola data yang sangat sensitif, termasuk nomor rekening, informasi kartu kredit, dan data pribadi pelanggan. Tantangan utama yang dihadapi yaitu keamanan data saat transmisi antar perangkat pengguna dan server. Kemudian keamanan data yang disimpan di server perbankan, manajemen kunci enkripsi yang aman agar data tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang berikutnya yaitu ada analisa dan penyelesaian. Keamanan data dalam transmisi, yang kedua yaitu keamanan data yang disimpan, yang ketiga pengelolaan kunci enkripsi. Berikutnya hasil setelah implementasi AES 256 untuk enkripsi data metode GCM,
untuk transmisi yang aman dan penggunaan ASM untuk pengelolaan kunci aplikasi perbankan digital. Ini berhasil meningkatkan keamanan secara signifikan. Kemudian serangan man in the middle atau MIM dapat dihindari dengan komunikasi yang terenkripsi end-to-end menggunakan TLS dan AES. Yang ketiga yaitu keamanan data yang disimpan diperkuat karena informasi sensitif hanya dapat diakses oleh pihak yang sah, mengurangi risiko kebocoran data. Kemudian yang terakhir, kepercayaan pelanggan terhadap aplikasi meningkat yang berkontribusi pada pertumbuhan jumlah pengguna dan volume transaksi. Jadi kesimpulannya di sini yaitu Advanced Encryption Standard atau AES, algoritma enkripsi simetris yang kuat dan efisien dirancang untuk melindungi data dari berbagai ancaman, baik dalam penyimpanan atau data at rest maupun transmisi data in transit. AES menggunakan kunci dengan panjang bervariasi yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit yang membuatnya tahan terhadap serangan brute force. Dengan AES 256 menjadi pilihan utama tingkat keamanan yang lebih tinggi. Algoritma ini efisien dalam penerapan di perangkat keras dan perangkat lunak, menjadikannya ideal untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti IoT dan mobile apps. AES banyak digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan keamanan tinggi seperti komunikasi aman dan transaksi perbankan, serta dapat diterapkan dalam berbagai mode operasi seperti ECB, CBC, CTS, dan GCM untuk menyesuaikan kebutuhan enkripsi. Keamanan AES sangat bergantung pada pengelolaan kunci yang tepat, sehingga kunci yang kuat dan aman sangat penting untuk menjaga efektivitas enkripsi. Dengan kombinasi antara keamanan, efisiensi, dan fleksibilitas, AES tetap menjadi pilihan utama dalam enkripsi data modern. Baik, di sini adalah untuk referensinya, tertera nama-nama berikut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam kata-kata yang terbata-bata. Kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.